Baik, kita mulai. Pokok bahasan kita hari ini adalah metode simulasi komputer. Pokok bahasan ini menjelaskan bagaimana metodologi dari sebuah studi simulasi dalam perspektif teknik industri. Nah, prinsip dasar dari sebuah simulasi bahwa sistem yang dikaji itu berperilaku secara random. Jadi ada randomness dalam pengelolaan sistem nyata dalam teknik simulasi ini. Nah, keacakan atau randomness dalam simulasi itu adalah pemahamannya adalah dalam kebanyakan situasi kehidupan nyata, proses kedatangan dan proses layanan terjadi secara acak. Apa yang dimaksud acak di sini? Nah, bayangkan sebuah operasional bank di mana nasabah datang mau menyetor uang tertentu ke teller, maka yang disebut proses kedatangan adalah kedatangan nasabah. Kedatangan nasabah ini bersifat acak, ya. Tidak setiap menit, tidak setiap 2 menit, tidak menentu. Yang kita memang tidak bisa pastikan. Nah, demikian juga proses layanan itu terjadi secara acak. Kenapa? Karena ketika teller memberikan layanan, bisa jadi ada yang 2 menit, ada yang 10 menit, ada yang 3 menit, ada yang 5 menit. Bergantung kepada kebutuhan atau problem layanan dari setiap nasabah. Itu juga bersifat acak. Nah, randomness, keacakan ini bukan berarti tidak bisa kita prediksi. Meskipun dia bersifat acak, polanya, bentuknya, bentuk umumnya, atau yang kita sebut atau kita istilahkan dengan polanya, itu mengikuti bentuk tertentu. Itu yang kita kenal dengan istilah distribusi probabilitas. Itu mencerminkan keacakan. Nah, meskipun prosesnya acak, ya, itu tidak berarti bahwa kita tidak dapat menggambarkan atau memodelkan keacakan. Jadi randomness itu bisa kita modelkan. Untuk membangun model simulasi, maka kita harus membuat model keacakan. Nah, saudara harus temukan dulu bagaimana model keacakan dari kedatangan customer atau nasabah bank. Saudara juga harus modelkan bagaimana server atau teller melakukan pelayanan. Itu mengikuti pola distribusi tertentu. Nah, salah satu cara untuk memodelkan keacakan ini adalah dengan menggambarkan fenomena sebagai variabel acak yang diatur oleh distribusi probabilitas tertentu. Nah, oleh karena itu, saudara harus kembali membuka pelajaran dasar di statistik tentang distribusi probabilitas. Ada distribusi normal, ada distribusi eksponensial, ada distribusi Poisson, ada distribusi triangular, ada distribusi interval, ada distribusi ya macam-macam fungsi distribusi probabilitas itu. Misalkan saja distribusi normal, parameternya dari distribusi normal adalah standar deviasi dan nilai rata-rata. Itu kembali harus dipelajari ya, sehingga konsep distribusi probabilitas sebagai sebuah fungsi yang bisa kita gunakan untuk membangkitkan bilangan random. Kita lanjutkan. Contohnya, ya, jika kedatangan ke bank menjadi suatu, jika kedatangan ke
ke bank terjadi sesuai dengan proses Poisson. Artinya, laju kedatangan nasabah ke bank, pola kedatangannya itu mengikuti distribusi probabilitas Poisson. Maka dari teori probabilitas diketahui bahwa distribusi waktu antar kedatangan merupakan distribusi eksponensial. Nah, jadi diperhatikan di sini. Kedatangannya itu prosesnya Poisson, ya, Poisson. Maka waktu antar kedatangan, inter-arrival time-nya mengikuti distribusi eksponensial. Nah, yang kita modelkan itu adalah untuk kedatangan adalah waktu antar kedatangannya. Nah, ketika di lapangan yang saudara kumpulkan itu jam, customer 1 mulai kita anggap start 00. Kemudian 00 ini katakanlah kebetulan ya jam 9.00. Selanjutnya datang customer kedua di jam 9.02. Berarti berapa waktu antar kedatangan customer 2 terhadap customer 1? Ya, selama 2 menit. Nah, setelah itu di jam 9.10 datang lagi customer 3. Berarti waktu antar kedatangan customer 2 dengan customer 3 adalah customer 3 di jam 9.10 misalnya, customer 2 di jam 9.02, berarti waktu antar kedatangannya 8 menit. Demikian seterusnya. Saudara catat jam dia datang, tetapi data pencatatan saudara itu nantinya yang digunakan justru selisihnya yang kita sebut inter-arrival time. Berikutnya, secara umum, informasi tentang bagaimana kedatangan pelanggan dapat dilakukan melalui pengamatan langsung atau menggunakan data history. Kalau saudara melakukan studi simulasi, saudara sangat disarankan memang bisa mengukur data laju kedatangan dari customer ke bank. Kemudian diambillah data layanan teller terhadap setiap customer. Itu disebut namanya pengamatan langsung. Bisa juga kita menggunakan data history. Nah, misalnya perusahaan kelapa sawit punya data history berapa panen per harinya misalnya. Maka dari data panen per hari itu saudara bisa menganalisis data panen per hari tersebut mengikuti pola distribusi probabilitas yang mana? Eksponensial kah? Normal kah? Bentuk bel kah? Interval kah? Dan lainnya. Nah, jika tidak ada sumber informasi ya, yang tersedia, maka beberapa asumsi yang masuk akal harus dibuat untuk menjelaskan proses acak dengan model probabilitas. Jadi saudara tidak punya informasi yang cukup, sumber informasinya tidak tersedia, maka saudara harus membuat asumsi. Maksudnya tidak tersedia, data yang kita butuhkan itu mereka tidak pernah catat. Gitu. Itu maksudnya data history. Kalau data history tidak tersedia, ya saudara harus ukur sendiri. Tapi waktunya nggak mencukupi, Pak. Ini kan jumlahnya banyak. Ya apa boleh buat, saudara harus batalkan kajian saudara di sana. Kenapa? Karena simulasi itu mutlak syaratnya datanya tersedia. Artinya data tersedia, kalau dia tidak pernah mengumpulkan data yang kita butuhkan itu, maka tugas saudara adalah melakukan observasi. Nah, bayangkan tuh, saudara harus mengamati kedatangan nasabah selama 1 bulan penuh, diasumsi setiap hari kerja. Saudara melakukan pengamatan langsung, diukur. Katakanlah dilakukan sampelnya itu dari jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Begitu jam 9 pagi, tank masuk nasabah pertama, maka setting waktu simulasi 0 jam 0 menit gitu. Datang lagi customer nomor 2. Selisihnya 2 menit aja dari customer nomor 1. Itu dicatat. Jadi seluruh jam kedatangan dari apa tadi yang kedatangan customer tadi, jamnya dicatat. Jadi selisih antara customer
awal dengan customer kedua, antara kedua dengan ketiga, itulah yang kita maksud sebagai inter-arrival time. Oke, kita teruskan. Tahapan simulasi, kalau kita melakukan studi simulasi, ada tahapannya. Ya, ini dikenal dengan istilah degree, gitu ya, degree, double E, degree. Itu singkatan dari D-nya define, D, degree ya, E-nya establish, kemudian G-nya generate, alternative solution, R-nya rank, alternative solution, dan E-nya evaluate and iterate during process, dan terakhir execute and evaluate the solution. Itu degree, D-E-G-R-E-E, degree. Itu adalah formula cara kita mengingat bagaimana metode simulasi ini diterapkan. Nah, kita mulai apa itu define the problem. Tahapan studi simulasi yang pertama define the problem. Nah, saudara kan akan melaksanakan project based learning. Saudara cari project yang nanti bisa saudara gunakan sebagai objek untuk praktek membuat model simulasi komputer menggunakan software Arena. Jadi langkah pertama, saudara cari dulu objeknya. Setelah dapat objeknya, saudara lihat apakah di objek tempat kajian saudara itu, misalkan di restoran fast food, ada yang ngantri enggak? Banyak sekali Pak yang ngantri. Nah, berarti ada persoalan itu. Ada persoalan. Setiap hari antrinya? Enggak Pak. Kapan aja? Jumat sore, Sabtu sore, sama Minggu. Nah, di sini kita harus hati-hati. Kenapa? Karena alat simulasi kita itu kita letakkan di kedai nasi fast food itu untuk bisa mengamati siapa-siapa yang datang gitu. Maka kita di sini harus hati-hati dalam mengumpulkan data. Maka di situ karena ada antrian, kita menganggap ada indikasi masalah. Maka saudara definisikanlah, define the problem. Memastikan bahwa kita menyelesaikan masalah yang benar. Antrian ini apa sih problemnya? Problemnya itu kalau banyak ngantri akibatnya teller kurang akurat dalam bekerja. Kenapa kurang akurat? Karena didesak-desak oleh customer. Gitu. Berarti ada problem. Apa problemnya? Problemnya adalah berapakah banyaknya teller yang harus saya tugaskan ketika berada pada jam-jam puncak, begitu. Itu define the problem. Jadi ketika saudara memformulasikan atau mendefinisikan masalah simulasi, pastikan masalah tersebut relevan dengan simulasi, gitu ya. Sampai di sini sudah ada yang sudah tanyakan? Ini saya kok terlalu kelelahan nih kayaknya. Oke. Nah, langkah kedua dan tahapan studi simulasi itu, establish measures of performance for evaluate. Mengevaluasi ukuran kinerja apa yang mau digunakan. Misalnya contohnya tadi di bank kan, ada yang ngantri. Nah, saudara akan mengukur perbaikan dari sistem operasional di bank itu ukuran kinerjanya apa? Misalnya ukuran kinerjanya adalah banyaknya nasabah yang ngantri. Maka ukuran keberhasilan dari kinerja itu ketika saudara sudah buat simulasinya, kemudian saudara coba-coba berapa banyak teller yang harus ditugaskan sehingga tidak banyak nasabah yang ngantri. Awalnya nasabah yang ngantri 15, tellernya 2. Saudara tambah 3 yang antri 9. Saudara tambah 4 yang ngantri 2. Nah, penambahan dari 3 ke 4 ini tentunya
menjadi kajian yang menarik. Apakah saya gunakan 3 teller atau 4 teller? Kalau lihat dari ukuran kinerja, rata-rata banyaknya yang mengantri. Ketika tellernya 2, kondisi existing, antriannya bisa sampai 15. Begitu saudara tambah 1 teller, antriannya berkurang jadi, katakanlah jadi 9. Begitu tambah 4 teller, anjlok, turun drastis, lebih kecil, dan akhirnya menjadi lebih baik. Antriannya cuma 2. Nah, di sini measure of performance itu menjadi kunci. Jangan sampai saudara menetapkan ukuran kinerja simulasinya justru tidak bagian dari masalah. Nah, itu yang harus kita mengerti. Contoh lain, di pabrik saudara sedang mensimulasikan kinerja tata letak mesin. Apa yang menjadi ukuran kinerja? Rata-rata sebuah produk selesai dibuat. Nah, itu satu ukuran kinerja. Cukup satu? Oh enggak. Perlu juga walk-in process inventory. Lalu gimana ukuran kinerjanya? Menghitung rata-rata bahan baku yang mengantri. Nah, itu juga ukuran kinerja. Dan seterusnya. Artinya apa? Ukuran kinerja itu boleh lebih dari 1. Gitu. Itu langkah kedua, degree. Ingat ya, singkatan degree, define the problem, establish measure of performance. Tahap ketiga, generate alternative solution. Nah, di sini kelebihan simulasi. Simulasi itu terlebih dahulu membuat hipotesis. Nah, kalau hipotesis di bank tadi tellernya 2, panjang antriannya demikian banyak, maka saudara buat pembanding. Bagaimana kalau tellernya 3? Nah, lakukanlah simulasi. Jangan langsung diterapkan. Simulasi itu menjadi tidak bermanfaat kalau langsung diterapkan. Yang harus bisa saudara lakukan adalah mempelajari terlebih dahulu apakah problem yang kita hadapi ini adalah benar berkarakteristik untuk teknik simulasi. Nah, saudara masih ingat level-level solusi, ada analitik, metaheuristik, baru simulasi. Nah, kalau memang ya, maka kita mulai mendefine masalah. Sudah didefine, kita bisa menetapkan apa ukuran kinerjanya. Setelah kita tetapkan ukuran kinerjanya, maka saudara bangun alternatif solusi. Apakah teller 3 menjadi lebih baik atau tidak? Nah, itu apa ukuran kinerjanya? Oh, ukurannya banyak yang mengantri. Nah, kalau banyak mengantri dengan 3 teller berkurang dari 15 menjadi 9, berarti ada perubahan. Saudara masih kurang puas, cobalah menjadi 4, dari 9 jadi berapa ya? Memang turun drastis menjadi 2 orang. Nah, berarti saudara punya 2 alternatif. Yang pertama tellernya 3 dan yang kedua tellernya 4. Oke, mana yang lebih baik? Oh, tellernya 4. Dari sisi banyaknya yang mengantri. Nah, itu baru dari sisi alternatif solution. Mana yang dipilih? Sistem dengan 3 teller atau sistem dengan 4 teller? Nah, kita harus masuk dulu ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah meranking alternatif solusi. Nah, ini saudara sudah tahu solusinya. Saudara runninglah simulasinya dengan 2 teller. Ketemulah itu data statistik 25 orang mengantri dalam 1 hari. Nah, ini kan lumayan panjang. Menggunakan rumus yang sudah ditemukan, ya, ketika kita bicara simulasi, tentu saudara harus punya dasar-dasar tentang simulasi itu sendiri. Nah, rank alternative solution ini kita di langkah 3 kita sudah tahu alternatifnya. Pertama, alternatifnya itu apa tadi? Kalau kita ingin menurunkan rata-rata customer yang mengantri di bank kita, alternatifnya tambah 3 teller. Kemudian alternatif terakhir 4 teller, misalnya lah begitu ya. Nah, setelah itu saudara running, bagaimana hasil simulasi kalau tellernya 3, yang awalnya 2. Pertama running dulu, dijalankan dulu programnya itu teller yang 2 orang.
lihat ukuran kinerjanya. Ukuran kinerjanya hanya tunggal, Pak, yaitu quality bagaimana kita bisa menurunkan customer nasabah yang mengantri. Tellernya 3 dihitung. Bagaimana kalau tellernya 4? Nah, ternyata 4 itu lebih sedikit yang ngantri. Sudah, kandidatlah dia menjadi nomor 1. Tetapi bisa saja alternatif-alternatif yang antriannya lebih pendek mengakibatkan biaya operasional lebih mahal. Nah, di sini muncul lagi masalah. Berarti ukuran kinerja kita ada yang berasal dari running simulasi dan ada juga dari kajian coret-coret biasa statis. Misalkan pakai ekonomi teknik. Pakai parameter benefit cost ratio. Misal ini ya. Maka saudara hitunglah benefit cost ratio atau benefit cost index. Dikaji berapa biaya yang kita keluarkan kalau tellernya 3. Hitung lagi berapa biaya yang kita keluarkan kalau tellernya 2. Nah, ini disamakan satuan waktunya. Misalnya kita mau hitung selama setahun, berarti gaji per bulan dikali 12. Nah, itu biaya yang kita keluarkan untuk teller. Bagaimana dengan manfaat yang kita peroleh? Nah, kalau manfaat yang diperoleh adalah tidak ada, artinya kalau kondisi harganya sama, standar biayanya, maka saudara bisa bandingkan, ya, dan punya bobot yang sama misalnya. Maka saudara hitung saja berapa biaya yang kita keluarkan kalau 3 teller. Oh, 1.000, kalau 4 teller 1.500. Maka lebih mahal lah yang 4 teller. Tapi yang sisi teknisnya lebih bagus yang 4 teller tadi. Nah, itu saudara convert sedemikian rupa sehingga bisa menjadi satuan rupiah. Oh, kalau itu antriannya 2. Nah, antrian 2 ini sama dengan berapa rupiah nih kalau diekivalenkan. Nah, jumlahkanlah berapa besar biaya operasional tadi ditambah dengan buah-buahan yang diekivalenkan nilainya nasabah yang diekivalenkan nasabah yang antri ya diekivalenkan biayanya. Dapat total rupiah, dia bandingkan mana yang lebih kecil, itulah keputusan yang terbaik. Nah, itu kira-kira logik yang dimaksud rank alternative solution. Jadi kita sudah punya alternatif solusi dan punya metode membandingkannya. Langkah kelima, evaluate and iterate during process. Ini mendapatkan proses yang akurat untuk menghasilkan penyelesaian. Nah, langkah 5 ini adalah menganalisis bagaimana proses tersebut berjalan dan memungkinkan untuk iterasi. Iterasi itu adalah proses pemecahan masalah yang diulang-ulang. Langkah-langkahnya. Nah, di sini saudara harus punya prinsip, mulailah dengan model-model yang sederhana. Kemudian kita kembangkan sedemikian rupa sehingga apa yang kita pahami terhadap permasalahan yang kita buat simulasinya itu menjadi lebih baik. Selanjutnya, langkah ke-6, mengeksekusi dan mengevaluasi solusi. Kan di running program komputer arenanya itu keluarlah output-outputnya. Nah, kalau sudah tahu outputnya mau diapakan? Ya tentunya itu harus direpresentasikan, dirapiinlah datanya, dibuat visualisasinya sehingga direktur utama enak bacanya. Nah, execute and evaluate the solution ini artinya menerapkan solusi yang diperoleh. Catatannya apa? Simulasi sering digunakan untuk merekomendasikan solusi dari suatu masalah. Jadi memang kalau kita menjalankan simulasi, ada improvement, ada perbaikan yang ingin kita dapatkan dari perusahaan tersebut. Nah, itu tujuan mulia kalau kita menggunakan teknik simulasi karena digunakan untuk merekomendasikan solusi.
Catatan kedua, langkah ini menunjukkan bahwa kita harus menjalankan solusi dengan menerapkan keputusan tersebut. Maksudnya langkah ini langkah dari studi simulasi ini. Yang keempat catatannya adalah langkah ini untuk memastikan bahwa proyek manfaat dari solusi tersebut diperoleh. Nah, kita mau pastikan kajian kita ini memberi manfaat atau tidak, begitu. Nah, itu menjadi pertanyaan kita ya, yang berfungsi sebagai pemodel simulasi. Sampai di tahapan studi simulasi ini ada yang mau saudara tanyakan? Baik, kita lanjutkan. Keterampilan apa yang harus dimiliki kalau kita melakukan studi simulasi? Satu, pengetahuan tentang sistem yang sedang diselidiki. Kalau saudara ingin memodelkan sebuah pabrik yang membuat bakso, nah saudara harus tahu proses awal dari pengambilan bahan baku sampai menjadi finish product siap dikirim. Nah, itu sistem saudara. Saudara harus paham betul perilaku dari sistem itu. Yang kedua adalah keterampilan analis sistem. Ini berarti kemampuan saudara memformulasikan masalah. Apa sih sebenarnya akar masalah dari objek kita ini? Katakanlah menganalisa ingin meningkatkan layanan di rumah makan siap saji. Apa problemnya? Oh, problemnya itu banyak yang ngantri. Maunya seperti apa? Ya kalau bisa yang ngantri jangan banyak-banyak. Oke, kalau gitu kita modelkan simulasinya. Nah, itu berarti saudara sudah terampil sebagai analis sistem. Sudah bisa menentukan ukuran kinerjanya apa? Oh, banyak yang ngantri. Oke, nah berarti kan saudara sudah mengerti itu. Yang ketiga, keterampilan dalam simulasi itu adalah keterampilan pemrograman komputer. Ya, saudara harus menguasai bahasa pemrograman. Nah, kuliah kita mempropos adanya perangkat simulasi menggunakan Arena. Jadi saudara memang harus belajar komputer. Keterampilan pengumpulan data. Nah, ini sangat penting karena kita melakukan pengamatan di lapangan. Kita ukur data itu. Mungkin banyak sekali dan melelahkan. Maka di sini memang butuh keterampilan pengumpulan data. Supaya datanya lebih cepat dikumpulkan, tidak terlalu lama, dan seterusnya. Keterampilan statistik input representasi. Nah, di sini kan tadi kita sudah singgung. Adanya laju kedatangan, mengikuti proses Poisson, tapi distribusi probability-nya justru bukan Poisson. Nah, artinya apa? Saudara ketika mengumpulkan data kedatangan, nanti yang diambil data inter-arrival time-nya ya, data layanan, itu sudah kumpulin datanya, dan itu bukan bisa 100-200, harus lebih banyak dari itu. Kenapa? Karena kita bicara sampel. Supaya distribusi probabilitasnya itu nanti tidak salah. Nah, maka oleh karena itu, saudara harus punya dasar statistik yang bagus. Harus punya dasar itu. Berikutnya lebih banyak keterampilan statistik analisis data keluaran. Jadi, kita juga menganalisis laju kedatangan, laju pelayanan. Setelah selesai dilayani kan, customer-nya itu keluar. Itu dicatat pula, mulai dari dia datang, customer, sampai dia keluar. Itu berapa lama tuh. Nah, data itu nanti akan kita butuhkan itu. Untuk menganalisis rata-rata berapa lama tamu itu datang ke katakan nasabah lah gitu ya, ke teller tadi, itu berapa lama mulai dari dia datang sampai dia keluar. Itu data itu kadang kita perlukan. Kemudian keterampilan statistik desain eksperimen. Nah, karena namanya model, simulasi ini kan teknik penyelesaian dari model. Yang namanya model itu kan mewakili sistem nyata. Berarti kita harus pastikan bahwa model simulasi kita itu telah mewakili kondisi nyata. Untuk bisa membuktikan dia sudah mewakili kondisi nyata atau belum, ya kita harus lakukan pengujian. Nah, metode yang kita gunakan pengujian itu eksperimen desain. Selanjutnya, keterampilan manajemen untuk membuat semua orang menarik ke arah yang sama. Ketika saudara melakukan analisis berapa banyak teller yang harus ditugaskan sehingga rata-rata nasabah yang ngantri lebih pendek,
dapatlah, oh ternyata yang ideal itu cukup 3 saja. Secara ekonomis, secara biaya terjangkau, dan secara layanan mampu mengurangi banyaknya yang mengantri. Nah, di sini setelah keputusan itu ditetapkan, maka saudara harus bisa meyakinkan pimpinan, Pak, tambahlah saya 1 teller lagi, supaya rata-rata orang yang nasabah yang datang mengantri itu tidak terlalu banyak. Ini ilustrasinya, gitu ya. Ini ilustrasinya. Ini sebuah sistem single server, jadi servernya tunggal. Nah, ini yang 4, 5, 6, 7 itu adalah kita sebut sebagai sebentar. Nah, yang 4, 5, 6, 7 ini kita pandang sebagai material yang mau diproses. Kotak kuning, ya, yang bulatan warna merah, bernomor 4, 5, 6, 7 ini material. Kotak warna kuning itu mesinnya. Arriving blank part, ini maksudnya adalah part yang datang ke mesin, yang mau diproses part ini. Part nomor 4 berada di dalam server, maknanya part tersebut sedang diproses. Berarti server kita atau mesin kita dalam keadaan sibuk. Sibuknya kenapa? Karena memproses material nomor 4. Nanti setelah jangka waktu tertentu, part nomor 4 itu keluar, maka menjadi departing finish part. Nah, ukuran kinerjanya misal ingin mengetahui berapa lama rata-rata part itu berada dalam sistem. Berarti yang saudara hitung, saudara catat jam berapa part nomor 4 itu datang, jam berapa mulai diproses, dan jam berapa dia selesai. Nah, itu total waktu dari part nomor 4. Demikian juga ukuran kinerja kedua yang ingin saya pakai adalah berapa lama rata-rata part ini ngantri. Nah, itu berarti menunjukkan work in process inventory, tapi lamanya. Nah, itu saudara hitung, mulai dari dia datang jam berapa, dan mulai diproses jam berapa. Selisihnya itu adalah waktu lamanya sebuah part menumpuk. Yang berikutnya adalah berapa rata-rata banyaknya yang mengantri. Rata-rata banyaknya yang mengantri. Nah, ini juga kita hitung ya, dari waktu ke waktu. Nah, di situ kita sudah bisa tapi ini syaratnya kita tentukan dulu dia berapa lama kita lakukan simulasi. Nah, kemarin contohnya kan katakanlah 20 menit ya. Mulai dari menit pertama sampai ke menit terakhir, sampai 20 menit itu berapa banyak part yang rata-rata mengantri. Nah, itu cara menghitungnya sudah dijelaskan pada pokok bahasan sebelumnya. Oke, dari sini ada namanya penstrukturan sistem. Ya. Ada beberapa istilah, ada namanya entity. Nah, apa ini maksudnya entity? Yang menjadi pokok perhatian. Nah, kajian kita ini sedang mempelajari bagaimana kinerja dari stasiun kerja ini. Saya ingin tahu, selama 8 jam pabrik beroperasi, mesin ini berapa jam sih yang benar-benar kerja? Nah, saya bisa tahu mesin itu kerja atau tidak jika ada yang diproses. Begitu. Berarti yang diproses itu adalah penyebab ya, dari mesin itu bekerja. Maka saya cek yang diproses itu apa? Oh, ada part. Ini kebetulan partnya sama. Ya, kebetulan ya. Kan bisa saja sebuah mesin memproses lebih dari satu jenis part. Maka part inilah yang menjadi pokok perhatian saya. Karena dia bisa mengubah kondisi. Bisa mengubah mesin yang awalnya menganggur menjadi sibuk. Nah, maka part ini kita sebut sebagai entity. Nah, contoh lain misalnya di bank.
siapa yang mengubah status teller itu dari menganggur jadi sibuk? Nasabah. Nah, berarti nasabah itu adalah entity. Itu satu istilahnya. Kemudian ada juga istilahnya itu adalah atribut. Nah, apa yang masuk atribut? Sifat atau ciri khusus dari part. Nah, untuk kasus yang sekarang ini, untuk kasus ini yang menjadi ciri khusus itu adalah jam kedatangan dari setiap part. Untuk bisa membedakan bahwa part nomor 5 ini duluan datang dibandingkan dengan part nomor 6 gitu. Nah, kita menggunakan disiplin antriannya FIFO, maka catatan kita bahwa part nomor 5 ini datangnya katakanlah jam 9 lewat 10. Sementara part nomor 6 datangnya jam 9 lewat 12. Maka ketika part nomor 4 ini keluar, part nomor 5 lah yang diizinkan masuk. Kenapa seperti itu? Ya karena disiplinnya FIFO. Dan kita sudah catat ya. Nah itu kita sebut sebagai atribut ya. Waktu kedatangan dari part yang kita lekatkan pada setiap part itu atribut khas dia gitu. Yang berikutnya adalah status ya, adalah status. Bagaimana status dari mesin ini gitu statusnya. Kemudian ada namanya eventnya, kejadian. Maka di sini kita bisa lihat kalau status keadaan entity atau aktivitas pada saat tertentu. Berarti mesinnya dalam keadaan sibuk kah atau tidak. Nah, itu status. Kejadiannya apa? Ya, kejadiannya itu yang bisa mengubah variabel status sistem. Nah, dia kejadiannya sedang diproses dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya untuk bisa kita memahami bagaimana struktur dari sistem. Misal rumah sakit, siapa yang menjadi entity? Pengunjungkah atau pasien? Nah, di sini kita harus hati-hati. Yang datang itu pasien, tapi pasien itu diantar. Nah, maka siapa yang kita catat? Bergantung Pak, kalau dia di instalasi rawat jalan, maka yang saya catat itu adalah siapa saja yang mendaftar ke loket. Loh, yang daftar itu nanti bisa jadi saudaranya, bukan orang yang sakit. Ya kita nggak peduli, karena kita tidak memperhatikan apakah yang mengambil nomor itu adalah pasien atau yang mengantar. Yang kita perhatikan adalah entitinya adalah orang yang datang mendaftar ke loket. Nggak peduli dia pasien atau keluarga dari pasien. Itu entitinya berarti ya orang gitu. Saudara tidak bisa spesifik pasien, belum tentu kan yang mendaftar itu pasien. Nah demikian juga kondisi di parkiran, yang datang itu belum tentu pasien, bisa jadi dokternya yang masuk ke rumah sakit, yang mengantri di tempat antrian pengambilan tiket masuk ke parkir rumah sakit gitu. Lain lagi persoalannya kalau ambulan, bisa jadi entiti ambulan itu di IGD karena ambulannya banyak. Nah, akibat layanan COVID, antriannya banyak, yang menjadi entity adalah ambulan, bukan pasiennya. Nah, itu yang kita harus bisa identifikasi. Nah, ini sebenarnya teori struktur sistem ini membantu kita untuk memahami bagaimana cara kita mempelajari sistem yang mau kita bangun model simulasinya itu, gitu ya. Tergantung, jadi entity itu tidak harus selalu orang, gitu ya. Bergantung kita sedang permasalahkan apa ini. Oh, saya ingin mempermasalahkan bagaimana caranya pasien COVID itu segera cepat ditangani. Problemnya di mana? Oh, itu ketika di bagian penerimaan pasien lambat sekali. Kenapa lambat? Oh iya, ambulannya banyak, tempat untuk mengeluarkan pasien dari ambulan itu membutuhkan waktu yang lama. Nah, berarti yang jadi persoalan kita bukan pasien ya, tapi ambulannya. Itulah yang kita definisikan sebagai entity ambulannya, bukan pasiennya. Dan seterusnya ya, atribut, aktivitasnya, status, kejadian. Ini hanya istilahnya beberapa terminologi yang akan kita temui dalam memodelkan simulasi. Gitu. Oke, saya kira demikian untuk
teori tentang metode simulasi komputer. Ya, bagaimana langkah-langkahnya, tadi degree, kemudian bagaimana cara kita memahami struktur dari sistem. Nah, poinnya adalah saudara harus benar mendefinisikan apa yang sedang saudara permasalahkan. Cara mendefinisikannya itu yang paling mudah adalah merujuk kepada ukuran-ukuran kinerja. Nah, itu kan ada tuh di teori kuliah sebelumnya, ukuran-ukuran kinerja. Berapa banyak yang diproduksi, berapa banyak yang mengantri, berapa lama dia, siapa yang paling lama, siapa yang berapa lama dia berada di dalam sistem dan seterusnya. Nah, itu akan membantu kita memahami ya. Kemudian setelah kita terbantu oleh ukuran kinerja itu, baru saudara berhati-hati mendefinisikan entitasnya. Ya, jangan sampai salah mendefinisikan ya, seperti contoh di rumah sakit analisis antrian pada loket layanan. Jangan saudara mendefinisikan terlalu spesifik pasien gitu. Jadi nanti saudara ketika mengumpulkan data itu terpaksa nanya dulu, Bapak pasien enggak? Oh, enggak, saya keluarganya. Saudara nggak jadi ambil datanya gitu. Nah, padahal situasinya real di loket itu tidak memperhatikan apakah yang mengambil nomor antrian untuk perawatan jalan pasien atau bukan pasien. Yang penting adalah pengambilan nomor dilakukan oleh pasien kah atau bukan pasien kah, kita akan catat itu sebagai sebuah aktivitas pengambilan nomor antrian untuk perawatan jalan di rumah sakit. Nah, maka saudara bisa record, saudara rekam jam-jam berapa saja setiap customer yang datang ke loket tersebut. Oke, saya kira demikian teori tahap-tahapnya. Jika ada yang ingin dikonfirmasi, saya kasih waktu 3 menit. Bisa saudara ajukan pertanyaan, nanti saya akan jawab secara cepat. Ada yang ingin dikonfirmasi? Baik, jika tidak ada yang dikonfirmasi. Ya, silakan. Baik Pak, makasih Pak. Mungkin saya ingin menanyakan mengenai absensi sih Pak. Untuk pertemuan kemarin itu apakah absensinya diisi di link yang sudah Bapak berikan apa gimana Pak? Di situ sama aja, nah, nggak ada masalah. Dia sifatnya terbuka dan bebas. Yang penting diisi setelah belajar. Bagi yang sudah mengikuti online bisa langsung mengisi. Bagi yang berhalangan atau punya beban di kuota data, didengarkan, dipelajari dulu rekaman pembelajarannya, baru diisi. Baik Pak, makasih Pak. Baik, kita akhiri kuliahnya jika tidak ada pertanyaan.